Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian bahwa rumus dari non-circular permutation ini adalah benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Akan lebih nyaman kalau pembuktiannya kasus ini kita langsung menggunakan studi kasus, yaitu misalkan kita mengamati suatu kondisi, yaitu ada suatu kompetisi, misalkan suatu kompetisi hanya mengambil R orang juara. R orang juara. Dengan N peserta yang ikut. Nah, yang ikut N peserta, namun tentunya yang diambil juara hanya sebanyak R orang, seperti itu. Dan uh, tentunya kalau jumlah juara kan lebih kurang atau sama dengan N toh. Tentunya bisa dipahami kalau R itu adalah kurang dari sama dengan N, seperti itu. Nah, kira-kira kalau kasus ini berapa kemungkinan yang dapat juara, yang mendapatkan juara? Jadi gini, misalkan dulu. Misalkan yang ikut adalah N, itu adalah sama dengan 5 misalkan. Berarti inisialnya adalah, misal ada orang namanya inisialnya A, B, C, D, dan E. Nah, banyak juaranya itu misalkan kita R sama dengan 3. Jadi kompetisinya hanya mengambil 3 orang juara. Nah, tentunya yang dimaksud dengan berapa kemungkinan yang mendapat juara adalah gini misalnya. Kan bisa aja A itu juara 1, C itu juara 2, D itu juara 3. Yaitu yang mendapatkan juara adalah A, C, dan D. Tapi bisa aja juga sama-sama A, C, dan D, namun A itu juara 1, yang juara 2 adalah D, dan C adalah yang juara 3. Kan ini berbeda tuh. Jadi maksudnya kemungkinan adalah gitu. Jadi boleh mungkin 3 orang itu adalah A, C, dan D. Tapi bisa aja yang juara 1 itu A, yang juara 2 itu D, C, yang juara 3 adalah D. Tapi bisa juga yang juara 2 adalah D, yang juara 3 adalah C. Jadi itu adalah 2 kemungkinan yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud itu seperti itu. Berarti tentu ini adalah hal yang berbeda tuh. Nah, termasuk hal berbeda berarti ada 2. Kalau contoh ini misalnya untuk 1 dan 2, ini dan ini dibandingkan itu berbeda sehingga dihitung bagi 2, enggak dihitung 1 aja. Nah, kemudian tentunya dalam perlombaan yang sering ada adalah tentunya dalam perlombaan satu peserta itu hanya boleh mendapatkan 1 juara. Hanya boleh mendapat 1 juara. Jadi nggak boleh A merangkap jadi juara 1 dan juara 2, nggak boleh kayak gitu. Jadi misalkan A itu juara 1, maka dia tidak boleh juara 2 ataupun juara 3. Tidak boleh. Nah,
Jadi kalau A juara 1 maka juara 2 itu hanya boleh B, C, D, atau E, seperti itu. Juara 3 juga nggak boleh selain juara 1 dan juara 2. Jadi misalkan A adalah juara 1. Ini misalkan dulu ya ini, misalkan A adalah juara 1, kemudian B adalah juara 2. Maka yang boleh juara 3, itu ya selain A dan B, yaitu misalnya C, D, atau E. Nggak boleh juara A juara 3 nggak boleh, B juara 3 juga nggak boleh. Seperti itu. Berarti satu peserta hanya boleh mendapatkan satu juara. Nah, ketika kondisi ini, dengan ketiga kondisi ini, dua kondisi ya, yaitu kondisi ini urutannya itu berbeda, dianggap tidak sama. Kemudian tidak ada perulangan dalam artian it means tidak ada perulangan juara. Dan urutan dianggap beda, dan urutan berbeda. Urutan dianggap berbeda. Maka banyaknya kemungkinan yang kita cari itu bisa dinotasikan dengan P R dari N, yaitu N adalah banyak peserta yang ikut dengan kompetisi itu, dan R adalah banyak juara yang diambil, seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan secara generalnya? Bagaimana? Nah, mari kita langsung memulainya. Misalkan untuk kasus adalah R adalah 1. Dalam artian kompetisi hanya mengambil satu juara yang terbaik. Istilahnya ya, kalau di SMA dulu kan ada namanya ranking 1 paralel. Nah, ranking 1 paralel itu aja yang mendapatkan beasiswa kayak gitu. Jadi misalkan yang dapat beasiswa hanya ranking 1 paralel, nggak peduli ranking 2, ranking 3 nggak peduli, tapi yang dapat hanya ranking 1 paralel. Nah, ini contoh salah satunya yang di dunia nyata. Misalkan R hanya sama dengan 1. Maka kira-kira berapa nilai dari 1 dari 5? Berarti kan yang memungkinkan untuk mendapatkan satu juara ini yang terbaik adalah berapa? Ya bisa ada 5 tentunya. Bisa saja yang terbaik adalah A, atau yang terbaik adalah B, atau yang terbaik adalah C, D, atau E. Semua kemungkinan untuk mendapatkan yang terbaik loh. Berarti untuk R sama dengan 1, N sama dengan 5, itu ada 5 kemungkinan. Nah, bagaimana kalau misalkan R sama dengan 2? R sama dengan 2. Nah, mengambil 2 orang juara. 2 orang juara. Nah, contoh realnya itu kalau kita sepak bola, ada yang namanya yang di grup itu kan ada yang ikut fase selanjutnya adalah juara grup dan runner up. Berarti ada 2 aja. Itu contoh di realnya misalnya seperti itu. Mengambil 2 juara. Berarti kita harus amati dulu di sini. Katakanlah di sini adalah ini ada podium lah misalkan ya. Ini ada juara 1 untuk juara 1. Kemudian ini ada juara untuk juara 2. Nah, dari kasus sebelumnya bahwa R sama dengan 1, kemungkinan yang dia mendapatkan terbaik itu ada 5 kemungkinan. Bisa saja A, B, C, D, atau E. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini 2 juara? Tentunya kita spesifikkan dulu. Jadi kita ada 5 kemungkinan kan di sini. Bisa A, atau bisa B, atau bisa C, atau bisa D, atau bisa E. 5-limanya mungkin. Namun, kita coba amati dalam satu kemungkinan ini. Dalam satu kemungkinan, misalkan yang terjadi adalah kemungkinan bahwa A yang menjadi juara 1. Maka yang dapat juara 2 itu tidak boleh A. Tidak boleh sama dengan, tidak boleh sama dengan A. Boleh sama dengan yang di juara 1.
Seperti itu. Berarti yang di juara 2 tidak boleh sama dengan yang juara 1. Kalau dia juara satunya adalah A, maka juara 2-nya nggak boleh A lagi. Berarti yang mungkin adalah dia adalah B, C, D, atau E. Seperti itu kan. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau misalnya juara satunya adalah B, nggak boleh B lagi. Berarti juara 2-nya yang boleh adalah A, C, D, atau E. Begitu juga dengan juara. Kalau misalnya juara satunya adalah C, maka juara 2-nya yang mungkin adalah hanya A, B, D, atau E. Nah, begitu juga dengan D dan E. Nah, ini coba buktikan sendiri untuk D dan E ini. Nah, yang pasti karena untuk tiap kemungkinan awalnya adalah 5 kemungkinan. Tentu karena udah terhapus satu atau udah diambil sebagai juara pertama di juara satu ini, maka untuk kemungkinan juara kedua hanya ada 4, yaitu 5 dikurangi 1, ada 4 kemungkinan. Nah, berarti kalau juara 1 ada 5 kemungkinan, dengan tiap kemungkinan di juara 1, ini kan kemungkinan 1, ini kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan ini kemungkinan C, ini kemungkinan D, ini kemungkinan E. Terus karena di tiap kemungkinan juara 1 terdapat memiliki 4 kemungkinan di juara 2, otomatis total kemungkinan untuk P2 dari 5 bisa dituliskan sebagai 5 kali 4. Ada 20 kemungkinan. Seperti itu. Jadi ini bisa juara 1 adalah A, juara 2 adalah B, bisa A, C, A, D, A, E. Begitu juga dengan B, A, B, C, B, D, B, E, dan seterusnya. Berarti ada 5 kali 4, 20 kemungkinan. Nah, bagaimana kalau misalkan R adalah sama dengan 3? Nah, dengan cara yang sama, otomatis kan kita akan peroleh bahwa ini kan mengambil 3 juara. Nah, dengan cara yang sama, tentunya kita sudah ketahui di R1, R2 bahwa kemungkinan 1 itu ada 5 kemungkinan. Nah, di tiap 5 ini, di tiap kemungkinan di juara 1 ada 4 kemungkinan di juara 2. Ada 4 kemungkinan di juara 2. Berarti karena awalnya adalah 4 kemungkinan, ini karena 5 kurangi 1, yaitu 5 dari total peserta awal, total peserta. Ini adalah satunya adalah udah mendapatkan juara. Mendapatkan juara 1 dan tidak boleh merangkap. Tidak boleh merangkap. Tentunya berarti kurangi 1 toh. Nah, kalau dengan logika yang sama, karena satu lagi udah mendapatkan juara 2, otomatis kemungkinan untuk mendapatkan juara 3 hanya 3. Karena yang satu udah mendapatkan juara 2, itu adalah sama dengan 4 dikurangi 1. Adalah sama dengan 5 dikurangi 2. Jadi 5 adalah total peserta. Nah, yang 2 ini, satunya adalah juara 1, satunya adalah juara 2. Sehingga tinggal 3 kemungkinan untuk juara 3. Sehingga untuk P35 kita peroleh 5, 4,
kali 4 kali 3. Di setiap kemungkinan juara 1 ada 4 kemungkinan di juara 2. Nah, berarti ada 20 kemungkinan kan untuk kita mendapatkan 2 juara. Nah, di tiap kemungkinan dari 20 juara itu ada 3 kemungkinan di juara 3. Seperti itu. Misalkan, contoh ya, misalkan juara 1 adalah A. Kemudian juara 2 adalah C. Maka dengan yang awalnya adalah A, B, C, D, E. Maka ini udah hangus. Ini udah hangus untuk mendapatkan juara 3. Karena A dan C udah mendapatkan juara 2. Sehingga juara 3 yang mungkin hanya B, D, dan E. Ada 3 toh. Nah, itu salah satu kemungkinan dari 20 kemungkinan. Dari 20 kemungkinan di 1 dan 2 seperti itu. Nah, bisa aja nanti dia kalau B satu kemungkinan lagi, satu kemungkinan berarti. Kalau D kemungkinan kedua untuk juara ketiga, kemungkinan ketiga untuk juara ketiga seperti itu. Dengan logika yang sama juga untuk 4 kemungkinan, berarti akan berkurang lagi, yaitu I awalnya adalah 5 kemungkinannya ada 5. Di tiap kemungkinan ada 4 kemungkinan juara 2. Kemudian di tiap kemungkinan juara 2 ada 3 kemungkinan juara 3. Nah, karena udah 3 yang mendapatkan juara, tinggal satu lagi untuk juara 4. Ini berapa? Nah, misalkan kita langsung ambil aja contoh aja. Misalkan di atasnya tadi. Misal adalah I adalah sama dengan A. Dan juara 1 adalah A. Kemudian juara 2 adalah C. Kemudian juara 3 kita pilih salah satu dari B, D, atau E. Misal kita pilih adalah E ya. Misal kita pilih E. Maka kan dari total A, B, C, D, E, kita udah hangus A, udah hangus karena udah dapat juara 1. Nggak boleh merangkap. C hangus juga karena dia nggak boleh merangkap, udah dapat juara 2. E juga udah hangus karena dia udah dapat juara 3. Maka juara 4, yang mungkin juara 4 adalah B atau D. Berarti hanya tinggal 2 kemungkinan, berarti tinggal 2 kemungkinan. Sehingga P 4 dari 5 adalah sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan R adalah sama dengan 5 sendiri. Jadi semuanya 5 peserta, 5-5-nya dapat juara, kayak gitu. 5-5-nya dapat juara. Berarti misalkan, langsung kita contoh aja misalkan contoh di atas kita lanjutkan. Juara 1 adalah A. Dan juara 2 adalah C. Juara 3 adalah E. Juara 4 kita pilih deh. Dari B dan D kita milih apa? Misal kita milih D ya. Berarti kan yang dari A, B, C, D, E ini A udah hangus juara 1, C udah hangus juara 2, E udah hangus karena juara 3, D juga udah hangus karena juara 4. Satu-satunya mungkin untuk juara 5 adalah B. 1. Berarti hanya B. Berarti P dari 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita amati di nilai yang akhir ini, logikanya seperti itu tadi. Kalau kita amati nilai dari akhir ini adalah bentuk dari 5 faktorial. Seperti ini. Ini adalah bentuk dari 5 faktorial. Sehingga dari sini kita bisa nunjukin bahwa Pn dari n itu sama dengan n faktorial. Ini 1 terpenuhi. Nah, bagaimana kalau misalnya yang P 5,4? Oke, P4 dari 5. P4 dari 5 itu bisa kita tuliskan sebagai
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1. Walaupun hasilnya sama ya, tapi kan bentuknya, formasinya itu berbeda hasilnya. Nah, kalau kalian lihat bahwa kalau 4 ini adalah R, kemudian ini adalah N, maka N minus R itu adalah sama dengan N minus R adalah sama dengan 1. Nah, seperti itu. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai atas adalah N faktorial dibagi dengan N minus R. N minus R aja dulu. Apakah ada faktorialnya? Apakah ini benar? Apakah benar tanpa faktorial? Kita cek lagi dulu aja. Misal untuk P 3 dari 5. Maka kan 5 kali 4 kali 3. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan, kalau ini benar N min R, berarti N minus R adalah sama dengan 5 kurangi 3 adalah sama dengan 2. Berarti ini adalah N minus R. Apakah benar? Kita lihat dulu aja. Ini ada N faktorial dibagi dengan N minus R. Sini aja. Apakah benar? Kita lanjutkan dulu. Apakah sama benar atau tidak. Kemudian untuk 2,5. Berarti 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4. Nah, kalau misalkan ini adalah N minus R, ini kan N minus R-nya adalah sama dengan 3. Ya kan? Kalau misalkan kita tulisan bahwa ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 N minus R. Maka ini hasilnya akan jadi 5 kali 4 kali 2 kali 1. Hasilnya bukan 20 tapi 40. Berarti ini salah. Namun ini adalah 3 faktorial. Ini berarti N minus R faktorial. N minus R faktorial. Kemudian ini adalah N minus R faktorial. Seperti itu. Kemudian dari sini, maka ini tidak lagi 2 kali 1. Ini salah. Sehingga adalah sama dengan, ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini baru benar. Ini hasilnya ada 5 kali 4. Berarti adalah sama dengan N faktorial bagi N minus R faktorial. Nah, apakah kita juga akan benar untuk kondisi P1 dari 5 dengan N minus R faktorial tadi? Hasilnya adalah 5. Berarti kita bisa tuliskan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan N minus R adalah 4. Berarti kita 4 faktorial. Nah, ini kan faktorial. Ternyata benar. Berarti benar bahwa N faktorial dibagi N minus R faktorial. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.